Halo teman-teman, di sini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Batman The Long Halloween Part 2. Berlanjut saat The Holiday Killer masih buron. Not for long. Melanjutkan kisah Bruce Wayne yaitu Batman, kini sepenuhnya berada dalam kendali Poison Ivy, yang bekerja di bawah perintah Carmine Falcone dan mengesampingkan usahanya untuk memerangi kejahatan sebagai Batman. Sang pembunuh tersebut beraksi menghabisi antek-antek kriminal di kota Gotham, dan aksinya tersebut tentu saja selalu dilakukan pada saat libur nasional. Jaksa wilayah Harvey Dent dan Inspektur Jim selalu menunggu kedatangan Batman. Di rumah Batman, Catwoman diam-diam ingin menyelamatkan Batman dari Poison Ivy. Tapi Catwoman selalu kalah hingga Batman ingin mencekik Catwoman. Tapi Catwoman memiliki ide untuk menghilangkan pengaruh Poison Ivy dengan melepaskan tanaman yang ada di tubuh Batman dengan cara mencakar-cakar tubuh Batman, dan Batman pun pingsan. Poison Ivy yang melihat pun marah dan ingin menyelakakan Catwoman. Tapi Catwoman menonjok Poison Ivy hingga pingsan. Tak lama Batman pun tersadar. Catwoman memberitahu Batman kalau ia telah menghilang selama 3 bulan dan The Holiday Killer masih menjadi buron. Di Arkham Asylum, ada 2 narapidana yang kabur dan salah satunya Dr. Jonathan Crane alias Scarecrow. Tak lama Batman datang dan memukul Scarecrow. Batman bertanya kepada Scarecrow siapa yang membantunya kabur dari Arkham. Tapi Scarecrow malah menusuk Batman. Scarecrow pun pergi dan mengucapkan selamat hari ibu kepada Batman. Batman pun tiba-tiba teringat masa lalunya di mana kedua orang tuanya terbunuh di depan matanya. Catwoman pun datang membantu Batman dan membawanya pulang. Di kediaman The Roman Falcone, Sofia anak Falcone telah bebas dari penjara dan mereka pun berbicara tentang perseteruan Falcone dengan Sal Maroni yang semakin memanas. Kemudian Falcone yang sibuk meninggalkan Sofia. Di kediaman rumah Bruce Wayne, Jaksa wilayah Harvey Dent dan Inspektur Jim memberitahu Bruce tentang kaburnya Scarecrow dari Arkham dan meracuni semua korbannya dengan gas neurotoksin yang memicu rasa takut. Mereka juga membahas tentang kedua orang tua Bruce Wayne yang mau bekerja sama dengan Carmine The Roman Falcone. Tuan Bruce Wayne memberitahu kepada Harvey dan Jim, kalau kedua orang tua Bruce membangun rumah sakit bersama Falcone dan satu-satunya pengaruh yang orang tua Bruce miliki adalah keinginan besar untuk menyelamatkan nyawa orang yang tak bersalah. Jaksa Harvey bertanya kepada Tuan Bruce berapa banyak nyawa tak bersalah lainnya yang akhirnya dia tukarkan untuk itu. Tuan Bruce menjawab 2 sambil menceritakan kejadian di masa lalu. Di saat Tuan Bruce masih umur 8 tahun, ia melihat 4 orang, dan satunya lagi terluka ternyata itu adalah Falcone. Falcone yang diselamatkan oleh ayah Bruce. Tuan Bruce berkata di saat ia masih umur 8 tahun, saat Dr. Thomas Wayne mengeluarkan peluru Luigi Maroni dari dada Falcone. Ayahnya Bruce meninggal, di tangan salah satu mafia 1 tahun kemudian, dan hubungan apapun antara keluarga Bruce dan The Roman mati saat itu juga. Tuan Bruce berterima kasih kepada Harvey dan Jim yang sudah mampir dan menyuruh mereka pergi. Di saat Jaksa Harvey dan Jim mau pergi, Alfred memberikan kertas yang berisi nama dan alamat bagi mereka yang dapat menjelaskan keberadaan Tuan Wayne pada malam kejadian dan Alfred berharap kantor Inspektur Jim dapat memberikan kejelasannya, keadilan yang masih menyangkal Thomas dan Martha Wayne. Harvey berkata yang terjadi pada mereka adalah sebuah tragedi dan Harvey menyuruh Bruce menjauhi pria seperti Falcone. Alfred pun masuk meninggalkan Harvey dan Jim. Sal Maroni dan Sofia pergi menemui ayah Sal Maroni, dan Sofia hanya menunggu di mobil. Sal Maroni dan ayahnya mengobrol tentang permusuhan ia dengan Falcone, dan ayah hanya bisa menyarankan kepada Sal Maroni untuk berdamai saja. Di saat Sal Maroni dan ayahnya mengobrol, tiba-tiba ayahnya ditembak oleh The Holiday Killer.
Sal Maroni yang melihatnya pun marah dan mengejar Holiday Killer itu, tapi Sal Maroni kehilangan jejak. Sofia datang menghampiri Maroni. Sal Maroni pun kembali di mana ayahnya ditembak dan Maroni menemukan dasi dan pistol yang sama yang sering digunakan Holiday. Di makam, Falcon diam-diam bertemu dengan seseorang, dan memberikannya uang lalu pergi. Catwoman melihat itu. Di ruangan jaksa Harvey, Sal Maroni tiba-tiba datang menghampiri Harvey. Harvey pun kaget dengan kedatangan Sal Maroni yang bisa melewati keamanan. Ternyata kedatangan Sal Maroni adalah mengajak Harvey membuat kesepakatan bersama, berdamai dengan hukum dengan cara Maroni akan memberikan semua informasi tentang Falcon ke Harvey dan gantinya Harvey harus membatalkan penahanannya dan anak buahnya. Harvey melakukan lemparan koin jika kepala dia akan setuju. Dan yang kita tahu itu koin kepala semua. Di saat jaksa Harvey, Gilda, Jean dan istrinya lagi melihat kembang api, tiba-tiba ada orang yang mau menembak Harvey, tapi untungnya diselamatkan oleh Catwoman. Dan Harvey menyusul Catwoman ke bawah. Sesaat Catwoman lagi memukul penjahat itu hingga pingsan dan disudahi oleh Harvey. Catwoman memberitahu kepada Harvey bahwa telah ada yang memprovokasi dirinya. Di saat mereka lagi mengobrol tiba-tiba penjahat itu sadar dan memukul Catwoman hingga pingsan. Harvey pun marah lalu mengejar penjahat itu, dan penjahat itu memukul Harvey hingga pingsan. Di saat Harvey terbangun ia melihat penjahat itu telah mati dan ada pistol The Holiday Killer, dan juga kaget melihat tangannya penuh dengan darah. Dari atas ada sinar-sinar dan Harvey mendengar suara menyuruhnya pergi dari sana. Alright, let me be clear. Family. Done. Di rumah Gilda lagi menonton TV, tapi Harvey marah karena Gilda menonton TV sampah yang menuduh dirinya meneror keluarga Falcon tapi Gilda tak memperdulikan Harvey. Tiba-tiba Harvey seperti orang aneh, dia mengatakan Gilda tak tahu malu tapi dia tidak sadar telah mengatakan itu, lalu Harvey pergi. Di ruangan bawah tanah rumah Harvey, Batman menemukan pistol yang ditutupi kain. Di pengadilan Harvey lagi menangani kasus Sal Maroni, tapi Harvey seperti tidak fokus karena ia selalu mendengar seperti ada yang berbicara dengannya. Jim bertemu dengan Batman. Batman memberitahu kepada Jim kalau ia menemukan pistol The Holiday Killer di ruang bawah tanah rumah Harvey. Harvey bertanya kepada Sal Maroni tentang kejahatan Falcon yang sudah disepakati mereka, tapi Sal Maroni malah mengkhianati Harvey dengan membela Falcon. Di saat Sal Maroni lagi berbicara kepada Harvey tiba-tiba Sal Maroni menyiram sesuatu kepada Harvey, dan mengatakan kalau Harvey lah The Holiday Killer-nya. Harvey pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Harvey seperti orang lain yang mengendalikan dirinya dan berkata kalau Harvey telah mati. Tiba-tiba ponsel Harvey berbunyi lalu mengangkatnya. Di saat Inspektur Jim lagi berbicara kepada Gilda, tiba-tiba perawat berteriak kalau Harvey telah hilang. Ternyata Harvey bertemu dengan seseorang tapi orang itu tidak datang dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Harvey. Mereka pun berkelahi. Di kediaman rumah Falcon. Mereka lagi merayakan ulang tahun Falcon. Di saat semua orang lagi merayakan tiba-tiba dari lift Carla adiknya Falcon telah dibunuh oleh Holiday Killer dan membuat semua orang pergi dan ketakutan. Di saluran pembuangan Harvey bertemu dengan Solomon Grundy, dan melepaskan perban di kepalanya. Di saat Inspektur Jim membawa Sal Maroni tiba-tiba Solomon melempar kotak yang sangat besar, membuat mobil itu kehilangan kendali dan terguling. Di saat Sal Maroni ingin kabur ia bertemu dengan Harvey, Sal Maroni pun kaget karena Harvey masih hidup. Ternyata kedatangan Harvey untuk berterima kasih kepada Sal Maroni karena telah memberikan ia pandangan baru. Jim bertanya kepada Harvey siapa dirinya yang sebenarnya, lalu Harvey memberitahu kepada Jim kalau ia adalah The Holiday Killer yang selama ini kita cari. Harvey ingin membunuh Sal Maroni, tapi dihentikan oleh Jim dan menyuruh Harvey untuk menjatuhkan pistol yang ia pegang. Di saat Harvey lagi meletakkan pistol itu, tiba-tiba Sal Maroni ditembak dari jauh oleh The Holiday Killer. Batman yang mau mengejar Holiday itu, tapi dihentikan oleh Harvey dengan membenturkan Batman ke tembok, lalu Harvey pergi bersama Solomon. Di Arkham, Harvey dan Solomon Grundy membuat kekacauan.
Inspektur Jim dan Batman lagi membahas tentang Harvey dan menduga kalau yang membunuh orang-orang itu adalah pembunuh bayaran karena mereka bisa berada di tempat yang sama, dan juga Harvey pernah berkuliah di Oxford. Mereka kecewa kepada Harvey karena telah berkhianat. Batman menemui Falcon untuk menanyai kenapa Harvey membunuh anaknya Alberto. Falcon menyesal karena ia telah menjadi ayah yang buruk. Di saat Falcon lagi berbicara kepada Batman, tiba-tiba Falcon mengeluarkan pistol dan ingin menembak Batman, tapi diselamatkan oleh Catwoman. Lalu mereka pergi. Di kota terjadi ledakan dan gas beracun neurotoksin. Ternyata itu adalah ulah dari Scarecrow, Poison Ivy, dan Mad Hatter. Di saat Falcon lagi berbicara dengan Sofia, tiba-tiba dari luar terjadi kericuhan. Ternyata itu adalah ulah Harvey, Joker, Mad Hatter, dan Solomon Grundy. Sofia berusaha menghentikan mereka tapi Sofia kalah. Falcon yang melihat itu pun langsung menembak-nembak mereka dan kabur ke salah satu ruangan. Tapi Falcon sudah ditunggu oleh Poison Ivy. Harvey berbicara kepada Falcon dan ingin membunuhnya, dan yang menentukan adalah lemparan koin. Di saat Harvey melempar koin, tiba-tiba dari luar Batman dan Catwoman melempar asap dan menghentikan mereka. Di saat semua orang berantem, Harvey sibuk mencari koinnya yang terjatuh, dan semuanya pun dikalahkan oleh Batman dan Catwoman. Tapi Harvey tetap mencari koinnya untuk menentukan nasib Falcon. Di saat Harvey menemukan koinnya, ia pun melempar koin itu dan ia mendapatkan kepala bertanda silang. Batman berusaha memberitahu Harvey untuk tidak membunuh Falcon, tapi Harvey tidak memperdulikan Batman, dan Harvey pun menembak Falcon. Tak lama Sofia melihat ayahnya pun marah dan ingin menembak Harvey, tapi ternyata pelurunya sudah habis. Sofia pun mundur-mundur dan terjatuh, untung saja dipegang oleh Catwoman. Tali Catwoman tidak kuat menahan Sofia. Sofia pun melepaskan tangan Catwoman lalu terjatuh di atas mobil. Di saat Catwoman membuka topengnya, Falcon mengira kalau Catwoman adalah Louisa. Tapi itu adalah Selina. Di saat Catwoman membuka topengnya, dan tak lama Falcon mati. Gilda memberitahu Batman kalau Harvey tidak pernah berkuliah di Oxford, tapi dirinya lah yang berkuliah di sana bersama Alberto. Dulu Gilda dan Alberto memiliki hubungan dan Gilda juga sedang mengandung, tapi Gilda terpaksa menggugurkan anaknya yang sedang dikandung, karena Falcon tidak akan suka dengan hubungan mereka yang memiliki anak di luar pernikahan. Di atap, Jim dan Batman bertemu dengan Harvey. Harvey berkata kalau The Roman Falcon telah mati, dan yang membunuhnya adalah Two-Face, sisi lain dari Harvey, dan Halloween yang panjang telah berakhir. Harvey pun menyerahkan dirinya untuk bertanggung jawab bukan hanya Falcon tapi semua pembunuhan The Holiday Killer. The Long Halloween Part 2 merupakan kisah tentang jaksa wilayah Harvey Dent, yang merinci kejatuhannya dan bagaimana ia menjadi Two-Face. Setelah mengalami krisis batin yang berat, Harvey Dent mengalami guncangan jiwa yang cukup parah dan melepaskan dualitas jiwanya yang seumur hidup ia perjuangkan untuk ditekan. Sekarang sebagai Two-Face, ia memutuskan untuk menegakkan hukum dengan caranya sendiri dan memberikan hukuman yang pantas terhadap orang-orang yang dulu pernah menganiayanya.